Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, berbagai macam rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari yang indah ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, satu-satunya agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, satu-satunya agama yang dapat mengantarkan pemeluknya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala pun mudahkan jalan-jalan kita menuju kepada jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan membaca sebuah kitab yang sangat mulia sekali, yaitu Kitabut Tauhid. Kitab yang membahas tentang perkara-perkara yang paling pokok dalam agama ini, perkara yang paling inti dalam agama ini. Bahkan tanpa ini seseorang tidak akan bisa benar cara beragamanya. Dia tidak akan bisa sempurna cara beragamanya tanpa ilmu ini, tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya yang mulia ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 256,
Karena itu, siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang paling kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang ingkar kepada tagut. Apa makna ingkar? Ingkar yaitu berupa dia betul-betul membenci perkara itu, dia mengingkari perkara itu, dia mengkafiri perkara itu, dia merasa jijik terhadap perkara itu. Itu makna-makna dari makna ingkar. Dia betul-betul membenci perkara tersebut. Siapa yang membenci, mengingkari tagut dan beriman hanya kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada sebuah tali yang paling kuat yang tidak akan pernah putus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari tagut itulah kekuatan iman seseorang yang paling kuat, di mana dia dikatakan telah berpegang pada tali yang sangat kuat, tali yang tidak akan pernah putus. Dan telah kita jelaskan apa makna tagut. Telah kita jelaskan apa makna tagut, yaitu tagut adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda mati maupun benda hidup, maupun dia hidup, baik itu makhluk halus maupun dia makhluk yang nyata. Pokoknya segala sesuatu yang diserahkan padanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tagut. Dan segala ketaatan, apabila ketaatan itu diserahkan kepada makhluk, itu juga bisa bermakna tagut, bukan hanya berupa benda mati dan bukan hanya berupa makhluk-makhluk halus, tetapi makhluk nyata pun bisa menjadi tagut apabila kita lebih mentaatinya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana ayat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang berlalu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta mereka, orang-orang alim mereka sebagai Rabb selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, sebagai tagut-tagut. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tagut karena apabila pendeta itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, mereka juga ikut mengharamkannya. Dan apabila pendeta itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka mereka juga itu ikut menghalalkannya. Itulah makna peribadatan kepada makhluk yang nyata. Dan siapa yang menyerupai perbuatan ini, maka dia juga digolongkan terhadap golongan mereka, yaitu ya orang-orang yang beribadah kepada tagut-tagut yang nyata, tagut-tagut yang hidup. Jadi dengan berdasarkan ayat ini, para ulama-ulama Islam mengambil kesimpulan bahwa siapa yang menyerahkan ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa kesyirikannya bisa bermakna dua. Bisa dia syirik akbar dan dia bisa juga dia masih dalam kategori syirik kecil. Kapan dia yakini bahwa betul-betul apa yang diucapkan oleh para pendeta-pendeta mereka, para rahib-rahib mereka itulah yang lebih benar dibandingkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka ini syiriknya syirik akbar.
syirik akbar. Namun kapan dia hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ada keyakinan bahwa apa yang dia ikuti itu lebih benar dibandingkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka ini masih dalam lingkup syirik asghar, syirik kecil. Dan sekecil-kecilnya dosa syirik itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berjudi, lebih besar daripada dosa-dosa besar, karena dia masuk dalam deretan dosa syirik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan siapa yang mengingkari, membenci tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingkari tagut. Apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dia membenarkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu, berupa Al-Qur'an, dan dia membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah berpegang pada sebuah tali yang amat kuat. Apa makna tali yang sangat kuat? Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan rahimahullahu taala, makna tali yang sangat kuat adalah yaitu dia telah berpegang kepada agama. Jadi dia menjadikan agama itu sebagai rujukannya. Dia menjadikan agama itu sebagai alat ukur dari apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia katakan, apapun yang dia kerjakan, senantiasa dia merujuk kepada agama. Mujahid mengatakan bahwa al-urwatil wusqa bermakna iman. Beliau mengatakan tali yang sangat kuat itu adalah maknanya iman. Jadi siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan keimanan yang kuat, maka itulah yang dimaksud dengan dia telah berpegang terhadap tali yang sangat kuat yang tidak akan bisa putus. Sedangkan Sa'id ibnu Jubair dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa makna tali yang tidak akan bisa putus itu adalah itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa yang betul-betul berpegang kepada kalimat la ilaha illallah, maka dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat, tali yang tidak akan pernah putus. Kemudian beliau mengatakan, penulis di sini mengatakan ini merupakan makna dari la ilaha illallah, karena kalimat inilah yang dimaksud dengan tali yang paling kuat. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, tali yang paling kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang betul-betul berpegang, siapa yang betul-betul berpegang kuat terhadap tali ini, terhadap kalimat la ilaha illallah ini, maka sungguh dia pasti selamat. Karena siapa yang berpegang pada tali yang kuat, maka dia pasti tidak akan celaka karena pegangannya sangat kuat. Namun siapa yang berpegang pada sesuatu yang putus-putus, maka pasti dia akan terjatuh dan akan binasa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yang bilang di sini, kapan dia berpegang di atas la ilaha illallah dengan pegangan yang kuat, maka pasti dia tidak akan pernah putus talinya. Karena tali itu tali yang teramat kuat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini,
para rasul menyerukan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengutus para rasul kepada manusia dengan senantiasa membawa misi ini yaitu sejak terjadinya kesyirikan pada manusia di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kesyirikan yang pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Nuh kepada kaum tersebut untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tali Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat itu adalah kalimat la ilaha illallah, agar supaya mereka berhenti dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka berhenti dari perbuatan syirik mereka, perbuatan mereka yang paling menjijikkan. Karena sejijik-jijiknya manusia terhadap kotoran, sejijik-jijiknya manusia terhadap kotoran, maka perbuatan syirik itu lebih menjijikkan lagi. Perbuatan syirik itu lebih menjijikkan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh kepada kaum tersebut yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau juga mengatakan bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul-rasulnya yaitu untuk menyerukan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah misi utama para rasul, inilah tujuan utama mereka diutus. Kemudian beliau berkata, mereka itu para nabi diutus kepada kaumnya atau Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam yang mana beliau diutus pada kaumnya. Beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi ini. Hingga Allah Subhanahu wa taala pun mengakhiri para rasul dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi terakhir yang diutus adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Kapan ada? Sudah ada. Kapan ada yang mengatakan ada lagi nabi baru? Karena di zaman ini lagi tren, ada yang mengatakan banyak bermunculan nabi-nabi baru. Nabi dato-dato. Iya, nabi main-mainan. Kapan ada yang meyakini ada lagi nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ini? Maka ketahuilah dia adalah pendusta terbesar. Kalau ada orang yang digelar sebagai pendusta, maka dialah bosnya pendusta. Dialah bapaknya pendusta. Kalau ada yang mengatakan ada lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir setelahnya, yang lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta terbesar. Pendusta paling besar. Karena tidak ada lagi nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi. Kalau penutup itu apa? Tungku. Penutup. Berarti tidak ada lagi. Kalau ada berarti bukan penutup. Jadi ini adik-adikku sekalian ya, jangan pernah mau percaya terhadap omong kosong yang diucapkan oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah nabi. Karena di zaman ini banyak bermunculan, banyak orang yang mengaku-ngaku dia adalah nabi. Padahal dia adalah orang gila, orang bodoh. Dia mengatakan dia merasa dirinya telah didatangi oleh malaikat, memberikan wahyu kepadanya. Padahal yang datang kepadanya itu syaitan
Syaitan-syaitan yang membisiki dia tentang perkara-perkara yang dia anggap sebagai sebuah wahyu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala utus ke muka bumi ini. Beliau adalah yang terakhir. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia sampai akhir zaman, sampai dunia ini kiamat. Syariat yang berlaku untuk mereka adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan cuma manusia, manusia dan jin. Jin juga diharuskan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mereka melakukan membuat syariat-syariat baru. Jadi jin juga itu mereka juga punya aturan. Mereka juga punya syariat, mereka juga beragama. Sama seperti kita. Jadi mereka juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan penciptaan jin dan manusia itu sama. Jin juga diperintah untuk beribadah kepada Allah dan manusia juga diperintah untuk beribadah kepada Allah, sama. Dan jin juga punya dua jenis. Ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kafir, sama seperti manusia. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin yang kafirlah inilah yang senantiasa membujuk manusia, menggoda manusia untuk ikut kafir bersama mereka. Jin yang kafir inilah yang senantiasa mencari-cari teman untuk bisa dia temani berada di neraka nanti. Dia mencari teman. Iblis dan bala tentaranya. Maka siapa yang senantiasa mendengarkan bisikan-bisikan dari syaitan-syaitan ini, dari jin-jin kafir ini, maka dia akan menjadi temannya nanti di neraka, wal iyadu billah. Adapun jin muslim, dia tidak akan pernah mau menggoda manusia-manusia karena dia tahu aturannya. Dan mereka juga beragama Islam. Mereka juga mengikuti syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Karena tidak ada Rasul dari kalangan jin. Mereka juga mengikut pada Rasul yang diutus kepada manusia. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu penutup para nabi dan dia diutus untuk dua fokusnya secara khusus untuk dua makhluk, yaitu jin dan manusia, secara umum untuk seluruh alam ini. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul selainnya. Beda dengan nabi-nabi dan rasul Allah terdahulu. Kadang Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu, satu zaman, kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus dua nabi, mengutus dua rasul. Karena nabi-nabi terdahulu itu mereka hanya diutus untuk kaum-kaum mereka saja, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diutus bersamaan dengan nabi siapa? Banyak nabi yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya anaknya Nabi Yakub, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Yakub bersama Nabi Ismail bersamaan. Jadi mereka itu diutus hanya untuk kaum mereka saja, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk seluruh alam, baik manusia
jin, dan seluruh di alam raya ini, seluruh makhluk. Beliau menyebutkan lagi sebuah ayat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus, kata Allah, dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Diperjelas lagi dalam surah Al-Anbiya ini bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi-nabi dan rasulnya itu hanya dengan untuk tujuan ini saja, agar supaya seluruh manusia itu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya agar supaya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja menyembah. Dan perlu kita ketahui adik-adikku sekalian, perlu kita ketahui, jangan pernah kalian merasa bosan mendengarkan tentang ilmu ketauhidan ini. Jangan pernah. Karena inilah pokok segala keselamatan. Inilah inti agama. Tanpa ini tidak akan pernah benar agama kita. Tidak akan pernah benar keislaman kita. Dan kita tidak akan bisa selamat tanpa ini. Kenapa saya katakan demikian? Lihat sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwakan tauhid ini sehingga turunlah perintah solat. Kenapa? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah tidak ada perintah solat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mendakwahkan tauhid saja, agar supaya betul-betul tertanam di dada-dada para orang-orang yang beriman ketika itu, betul-betul agar supaya mereka betul-betul meyakini bahwa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul batil, tidak boleh diikuti. Agar betul-betul bersih jiwa para sahabat itu, agar betul-betul mereka setelah dibersihkan jiwanya dari kotoran kesyirikan, kotoran kesesatan, sehingga kalau bersih jiwa ini, maka perintah apapun yang datang dia akan senantiasa bersegera melaksanakannya. Maka setelah turun perintah solat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yakni solat, mereka pun segera menyambutnya. Kenapa? Karena hati mereka sudah bersih dari noda-noda kesyirikan, dari penghalang-penghalang untuk yang dapat menghalangi mereka untuk melaksanakan solat. Mereka bersegera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid itu selama 13 tahun. 13 tahun. Setelah itu barulah turun perintah solat. Dan solat ini adalah amalan yang paling afdol di antara seluruh amalan yang dituntunkan dalam Islam. Semua amalan yang dituntunkan dalam Islam adalah solat adalah yang paling afdolnya. Solat adalah induknya. Kata Nabi, kalau solatnya baik, baik seluruh amalannya yang lain. Kalau rusak, rusak amalannya yang lain. Namun solat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi mendakwahkan akidah,
tauhid kepada para sahabat selama 13 tahun. Ini saja dakwahnya Nabi. Sembah Allah, jauhi tagut. Sembah Allah, jauhi tagut. Sembah Allah, jauhi tagut. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus betul-betul kita mengerti. Apa makna tagut itu dan apa makna beribadah kepada tagut. Banyak tagut yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Ada tagut berupa manusia yang ditaati, ada tagut berupa makhluk halus yang kadang kita takut kepadanya, yang harus dijauhi. Ada tagut dalam bentuk benda-benda mati yang diyakini biasa melakukan, yang diyakini dia bisa melakukan perkara-perkara gaib. Dan ada tagut dalam bentuk hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Coba lihat. Inilah yang mau dibersihkan dari jiwa-jiwa para sahabat itu, agar supaya betul-betul di dada mereka tidak ada lagi tagut. Tidak ada lagi sembahan selain Allah. Betul-betul suci dada mereka. Betul-betul bersih dada mereka. Dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dada mereka dipenuhi dengan kecintaan, ketakutan, rasa takut dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dada mereka tidak ada lagi rasa takut, rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi mengharapkan sesuatu dari makhluk. Segala harapan mereka, segala cinta mereka, dan segala takut mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang betul-betul Nabi upayakan dibersihkan dari dada-dada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga selama bertahun-tahun yang didakwahkan hanyalah tauhid, tauhid, tauhid. Pembersihan jiwa, pembersihan dari segala macam noda-noda kesyirikan, keyakinan-keyakinan sesat, keyakinan-keyakinan yang merusak. Ilmu tauhid ini setebal ini belum lengkap. Belum semua ilmu tauhid terampung di sini. Butuh berapa tahun kita mempelajari. Para sahabat saja yang cemerlang, manusia yang paling cemerlang akalnya, manusia yang paling bersih hatinya, butuh berapa tahun diajari tauhid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarinya adalah Rasul, orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang seperti saya yang banyak salahnya. Bukan. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka. Maka hendaknya kita betul-betul serius dalam pelajaran ini. Kapan kita tidak memiliki ilmu ini dengan benar, kita tidak akan bisa selamat. Wallah, tidak akan bisa selamat. Inilah ilmu yang paling pokok yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Bertahun-tahun Nabi, bertahun-tahun sahabat diajari ilmu ini. Baru setelah itu turun perintah kepada mereka untuk sholat. Sekarang saya tanya adik-adikku sekalian, saya tanya, di antara kita yang belajar baru beberapa bulan dan ini terus yang kita ajarkan, sudah ada tidak yang tergerak di hatinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja, tidak usah sunnah-sunnahnya? Sudah ada ya? Sudah ada tidak? Yang betul-betul digerakkan dengan ilmu ini, dengan ilmu tauhid ini. Betul-betul ilmu ini yang menggerakkan hatinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak usah sunnah-sunnahnya. Belum ada. Karena baru berapa bulan. Belum tertanam di hati kita bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala besar, berarti Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, berarti segala kesulitan kita bisa diselesaikan olehnya. Oleh karena itu, untuk apa kita bermalas-malasan melaksanakan sholat?
Kalau segala kesulitan kita bisa tertangani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hal ini, keyakinan ini tertanam di dalam jiwa kita, maka pasti kita tidak mau meninggalkan sholat itu. Kenapa? Karena kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita kalau kita meninggalkan perintah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Jadi inilah tujuannya kita senantiasa mempelajari ini. Pelajari tauhid, pelajari akidah, karena tidak akan bernilai itu segala apa yang kita amalkan. Salatnya kita, puasanya kita, hajinya kita, zakatnya kita, semuanya itu tidak akan ada nilainya tanpa didasari dengan ilmu tauhid. Kalau tidak ada landasannya, kalau bukan ini pendorongnya, kalau bukan ilmu tauhid ini yang mendorong kita melaksanakan semua itu, semua amalan itu, maka yakinlah semua amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dasarnya, ini adalah pokoknya, dan ini adalah pondasinya. Hendaknya kita bersungguh-sungguh mempelajari perkara ini. Baik adik-adikku, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.